guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Arnia lagi nih, katanya jangan lupa jaga kesehatan. Boleh semangat, tapi ada batasnya. Semangat, sehat terus buat Mimin. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you banget nih supportnya. Thank you ya Arnia buat donasinya. Selanjutnya nih ada Midasway 1965. Katanya salam dari Malaysia. Siap bro, salam juga dari Jakarta, Indonesia. Thank you ya Midasway buat donasinya. Selanjutnya ada Kang Andri. Nah ini 2000 won. Won, iya kan guys? Coba kalau misalnya salah koreksi guys. Won Korea kan ini ya? Berarti mungkin lagi di Korea kali abangnya nih. Kata Kang Andri nih, thanks Min, lanjutkan ceritanya, ditunggu. Siap, Mimi lanjut semuanya kok kalau ada lanjutannya. Thank you ya Kang Andri buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, orang ini nih adalah owner dari Chu Family. Ya, intinya pemilik Chu Family. Intinya kepala keluarga Chu lah. Namanya Chu Chan. Bajingan. Ini sudah keterlaluan. Sue Wuchang. Nah, orang ini nih yang bertopeng nih, dia adalah Sue Wuchang, pendekar perunggu. Dia berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu tuan? Ambil anakku dan habisi orang itu di Gunung Phoenix. Baik. Hei, tunggu, jangan buru-buru. Aku belum selesai. Dengan cepat, si Wuchang langsung pergi nih. Kirim seseorang untuk membakar pabrik tua muda. Baik, sekarang kita pergi nih di pavilion segi 8. Shako berkata, aku khawatir mereka akan membakar pabriknya untuk hilangkan barang bukti. Oh iya, bisa jadi. Jika aku di posisi Chu Chichen, aku pasti akan melakukannya. Itu cara terbaik untuk menghilangkan barang bukti. Gak cukup bagi narapidana seperti Chu Chichen hanya dengan video aja. Iya, tepat sekali. Kau benar juga. Hampir aja aku kecolongan. Jadi ini Shauke agak flashback nih kayak. Shauke gak pernah mengulur waktu. Dia selalu melakukannya sekarang. Aku tahu kau selalu ingin mengalahkan kakekku. Dalam hati Shauke, Yichao ini benar-benar wanita yang pintar dan selalu mau membantuku. Jika dia selalu jadi asistenku, maka aku gak akan pernah kalah. Lalu Shauke mengambil HP-nya nih. Dia menelpon. Pemerintah, saya ingin melaporkan dan mengekspos bahwa ada pabrik pemalsuan barang di pinggiran kota bagian selatan. Iya, orangnya udah saya amankan. Aku melaporkan ini dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, cerdas, mantap. Dan akhirnya datang nih si Wuchan, si pendekar perunggu, datang pakai mobil. Dan juga ternyata mobilnya gak cuma satu, ada banyak orang-orang datang semua nih. Dan semuanya langsung pergi bergegas ke arah Shauke. Dan ternyata leopard di pohon nih. Piuwit, bos, ada orang, singkirkan mereka. Lalu si Tiger menghampiri si Chu Chan. Tuan Chu, lewat sini. Shauke berkata, setelah sekian lama aku dengar tentang keluarga Chu,
akhirnya aku bertemu denganmu. Cucang berkata, ini bukan masalah kecil. Lalu dia ternyata membawa seperti sebuah koper nih. Aku sudah penuhi syarat yang kau minta. Di mana anakku? Ayahku, akhirnya kau datang juga. Xiaoke menggunakanku untuk berlatih lempar pisau. Itu membuatku tertusuk berkali-kali. Ini benar-benar fatal. Tucichen, apa kau berhalusinasi? Enggak mungkin. Tadi aku tertusuk di sini sampai darah bercucuran. Sakit sekali, aku hampir mati. Hei, sebenarnya apa yang terjadi, Apa yang kau mau? Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan. Jangan kau takut-takuti anakku. Urusan kita belum selesai di sini. Ayah, aku nggak halu. Tadi ada pisau di dahiku. Diam kau, tolol. Gak sopan jika datang gak membawa apapun. Ini hadiah untukmu. Apa maksudmu? Kita melihat nih, di dalam ada seperti sebuah komputer. Ternyata itu adalah berita nih guys. Beritanya setelah menerima laporan dari warga, polisi bersama dengan Departemen Industri berhasil hentikan pabrik pemalsuan barang di pinggiran kota. Laptopnya pun diputar nih. Ini adalah pabrik produksi barang palsu terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, identitas pemilik pabrik masih diselidiki. Xiaoke berkata, seharusnya ini hadiah dariku. Dalam hati Cuchan, aku terlambat. Anak ini licik sekali menggunakan polisi untuk mengunci barang bukti. Kau pintar juga, tapi sayangnya kau terlambat mengambil langkah. Xiaoke bertanya, emangnya kenapa? Hei, dengan kau menyembunyikannya, itu berarti gak ada ancaman untukku. Ini kenapa memanjat pohon? Hei, turun kau. Gak ada sarang untuk bersembunyi di situ. Ayah, aku gak halu. Aku benar-benar ditusuk. Kita melihat nih, si Cucichen mau mengambil kunainya, tapi langsung dihajar oleh Leopard. Loh, bukan dihajar Leopard guys. Ternyata ada yang mengalahkan Leopard, dan Leopard terhempas mengenai Cucichen. Not bad, bos. Ayo, Cuchan berkata, terlambat. Gak akan ada satupun dari kalian yang selamat. Xiaoke berkata, sepertinya aku terlalu meremehkan musuh. Saudaraku, kenapa kau pergi begitu aja tanpa meninggalkan pin ATM bank? Xiaoke berkata, jangan cengeng, dia nggak akan mati. Nih, beri dia ini. Ting, pembelian Xiao Huanta berhasil. Waktunya untuk aku beraksi dengan kemampuanku. Tapi tiba-tiba muncul nih senjata pedang hijau gitu, pemilik si petarung perunggu tadi tuh. Si Xiaoke melemparkan kunainya nih untuk diadu dengan pedangnya, tapi kunainya hancur. Senjata yang bagus. Awas, menyingkir. Tapi untungnya Xiaoke menarik Yu Chao dan mereka berhasil menghindar. Kita lihat nih, muncul si pendekar perunggu nih. Kau pasti akan mati hari ini. Kau menyakiti saudaraku. Kaulah yang harus mati. Kita melihat Tiger menyerang, tapi dia mengambil pedang tadi tuh dan menyerang Tiger. Cukup satu pukulan aja, kau nggak bisa bertahan. Dan si Tiger terluka nih. Hei, kau bukan tandingannya. Serahkan padaku. Gerakannya sangat cepat, bos. Kau harus berhati-hati dengannya. Xiaoke merespon, aku mengerti. Makanlah ini dan istirahatlah. Cucang berkata, beraninya bocah tengik ini menculik anakku. Aku pastikan kau nggak akan bisa minum dan makan malam hari ini. Terus kita lihat nih, si Cuchan duduk. Xiaoke, segeralah berlutut dan mengaku kekalahanmu. Dengan begitu, kau nggak akan mati hari ini. Hei, kau bisa apa, Tapi sepertinya anakku udah nggak halu lagi. Aku takut kau terlalu dini untuk bahagia. Dalam hati Xiaoke, Cao datang dan membawa kekuatan ajaib untukku. Bunuh dia, buat dia nggak bisa membayar kesombongannya. Kita melihat nih, si pendekar perunggu maju. Nih, lihatlah. Tapi Xiaoke memunculkan seperti pedang yang sangat besar dan langsung menyerang. Sialan. Lihatlah, pedang panjang 40 meter milikku ini. Pertengahan musim panas. Ting, pembelian Shenalong cuy berhasil. Biaya 1 miliar, saldo 3 miliar. Dan melihat itu, semuanya kaget dan ketakutan. Dragon Sparrow di musim panas. Bisa jadi orang ini bukan orang sembarangan. Lalu kita lihat, loh, kok Xiaoke malah bersujud nih. 1 miliar untuk benang begini? Apa gue bercanda? Refund dana dalam waktu 7 hari. Nggak ada alasan lagi. Ting, maaf, produk ini terbatas. Tidak ada refund dan tidak ada perubahan transaksi. Cicem berkata, lihatlah, Xiaoke nggak bisa mengalahkannya. Itu sama aja dengan bunuh diri. Ayahnya menambahkan, semua berjalan dengan baik. Padahal ini dibuat dengan bahan perunggu. Mahal sekali, bangs. Ini Dragon Sparrow, rasakan ini. Kita melihat nih, Xiaoke menyerang lagi. Sampai-sampai tuh, rumah yang diinjak oleh si pendekar perunggu langsung hancur. Dan serangannya berhasil mengenainya, dan si pedang perunggu langsung terhempas jauh. Tapi tenaganya sangat kuat. Kita lihat nih, sampai-sampai tanahnya terbelah. Xiaoke, keren. Itu sangat menakjubkan. Hei, bos Cu. Ayah, aku takut. Aku juga takut, bangs.
apa kita bisa bernegosiasi lebih lanjut? Melihat itu, mereka ketakutan dan langsung bersujud nih. Lalu Chuchan mengeluarkan seperti sebuah kertas kontrak nih. Tuan Xiao, terimalah. Apa ini? Kau berani memberiku begitu banyak uang. Dan mereka mulai tanda tangan nih. Aduh. Tapi aku nggak bisa melepas bukti video. Kalau kau punya uang lebih tahun ini, kau bisa temui aku untuk menembusnya. Kita berdua deal. Oh iya, santai tuan. Selamat jalan. Dan akhirnya Xiaoke pun pergi. Hei, sudah, diamlah. Jika dia pikir kau mengancamnya, maka habislah kita. Oh iya, kenapa bekas luka di punggungmu hilang? Aku baru ingat, kau pernah dihajar babi hutan ketika berburu. Lalu bodyguard si Chuchan berbisik nih. Bos, apa mungkin dia adalah... Hei, siapa kau sebenarnya? Di mana kau menyembunyikan anakku, ha? Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku anakmu. Mau alasan apa lagi kau? Bermain-main denganku. Tunggu aja. Terus, pak-pok. Kita melihat nih, wanita dari Red Shield datang nih. Ini sungguh keterlaluan. Orang yang kiri berkata, Ketua, biarkan kami menangkapnya. Yang kanannya berkata, iya, orang ini berbahaya. Beberapa waktu lalu, mereka juga sedang menyelidiki nih. Kita lihat nih, hanya membuat orang terluka, tapi nggak sampai membunuh. Ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Tunggu, mungkin dia punya tujuan tertentu. Lalu sebulan kemudian, di pabrik garmen Xinxin, di ruang rapat, kita melihat nih, ada si Qialing. Dia berkata, periode Januari telah tiba. Gimana dengan penjualanmu? Si Asim berkata, laporkan situasi penjualan. Bulan lalu, volume penjualan sampai 20 juta. 2 kali penjualan bulan sebelumnya. Meski naik 2 kali lipat, nggak ada gunanya. Cuma 20 juta, jauh sekali. Aku udah maksimal. Qialing melanjutkan, karena target nggak terpenuhi, berarti kita deal sesuai perjanjian kontrak. Jadi, hari ini aku ingin mengambil alih pabrik Xinxin. Apa? Kau bisa sabar sebentar? Kalau kau keberatan, mari kita pergi ke pengadilan. Tidak, jangan. Tolong, kasihani kami, keponakanku. Kalau kau mengambil alih perusahaan ini, itu sama aja membunuh paman pelan-pelan. Bodoh amat, keluarga Chow memalukan. Bangun, jangan memohon kepadanya. Walaupun kita kalah dan gak punya apa-apa, kalian tetap orang tuaku. Dan akhirnya, si Jiaxin mau tanda tangan. Ayahnya berkata, Jiaxin, ini semua gara-gara kami. Kami minta maaf. Jiaxin, bagaimana dengan Xiaoke? Apakah dia bisa diandalkan saat kita krisis? Kita melihat nih, Jiaxin mau tanda tangan. Dalam hati Qialing, apakah dia udah gak mau datang? Ciarang berkata, kalaupun dia datang, itu juga gak akan membantu. Qialing menambahkan, sudahlah, kau tanda tangani aja. Gak akan ada keajaiban. Lalu tiba-tiba, hentikan. Xiaoke datang nih. Xiaoke, kau datang. Percuma, dia gak akan punya 80 juta untuk menutup penjualan bulan ini. Lalu Xiaoke mengeluarkan sebuah kertas nih. Ini adalah surat kontrak Mall Haicheng. Xinxin juga menjadi bagian dari pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, semuanya diatur menjadi satu di sini. Xiaoke, apa kau bisa berhenti berhalusinasi? Untuk kali ini, dia nggak berhalusinasi. Pusat perbelanjaan Haicheng adalah miliknya. Mendengar itu, semuanya kaget. Tapi itu pun percuma. Aku udah cek, laporan penjualannya hanya 50 juta. Jika di total masih kurang 30 juta. Saudara ipar, terima kasih telah mengirim pusat perbelanjaan untukku. Urusanmu hanya dengan pabrik Xinxin. Kenapa malah ke mall? Aku juga bawa yang lain. Tapi aku pastikan kau nggak bisa membawa semuanya pulang ke rumah. Kita melihat nih, jangan senang dulu dong. Lalu keluar satu lagi nih kertas nih. Kau? Itu benar, ini juga punya aku. Suamiku superhero. Wah, Xiaoke berkata, penjualan perusahaan yang ini mencapai 70 juta per bulan. Jadi totalnya adalah 140 juta per bulan. Apakah itu udah cukup, Iya, cukup. Karena aku yang menang. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? 1 miliar. Aku tidak. Kenapa? Kau nggak punya. Tenang saudaraku, aku akan membantumu menemukan solusi. Iya. Aduh, tamatlah kita. Ternyata solusi Xiaoke adalah memanggil polisi. Datang nih si polisi nih. Kau diduga melakukan penipuan. Silahkan ikut kami untuk penyelidikan. Saudara ipar, aku salah. Demi keutuhan keluarga kita, biarkan kita pergi. Sepertinya aku salah telah memohon kepada mereka sebelumnya. Yaudah, tanda tangan kalau kau nggak ingin masuk penjara. Beraninya kau menyuruhku untuk berbagi saham. Xiaoke berkata, hei, kau ingat, kau itu kalah dariku. Xiaoke menamparnya nih. Hei, polisi, kau lihat itu, dia memukulku. Si polisi berkata, maaf, aku nggak lihat. Kau meremehkanku. Banyak bacot. Kau mau tanda tangan atau enggak, Tanda tangan. Iya, aku tanda tangan. Jiaxin, kau nanti yang pegang 10% dari saham mereka. Jiaxin berkata, nilai harga saham grup keluarga Chow hampir 80 miliar. 10%, bukankah itu udah baik? Kita lihat nih, si Ciarang nangis di pojokan. Nggak ada pembagian, nggak ada, tamatlah aku. Lalu si Qialing maju nih. Xiaoke,
sepertinya kau salah paham denganku. Sebenarnya aku di sini bukan untuk mengambil hak keluarga Cao Hai. Ya udah, terus apa? Aku kesini untuk mengundang Cao San, kepala keluarga ketiga keluarga Cao, untuk kembali ke keluarga besar Cao di Changpei. Hah? Kepala keluarga ketiga? Aku jadi bagian dari keluarga ketiga? Ashan, kau bakal jadi orang besar. Jiaxin berkata, sayang, apa kita bisa pergi? Xiaoke menjawab, kau rasa gak perlu. Suamiku, kau telah melakukan banyak hal untukku. Aku selalu melibatkanmu di setiap masalah. Maafkan aku, istriku yang malang. Kau selalu dirugikan selama ini. Xiaoke berkata, aku udah mengira bahwa setelah kakek meninggal, kau pasti akan mendapatkan banyak tekanan. Ibunya berkata, kakekmu udah mati. Kenapa kau masih mau berhubungan dengan Xiaoke? Ayahnya menambahkan, buang jauh-jauh pria miskin itu. Ayah, ibu, tolong jangan usir dia. Hei, dia tuh masih remaja dan sangat muda. Aku takut dia nggak bisa hidup ketika pergi dari rumah. Dalam hati Xiaoke, aku harus sukses. Ini flashback ya. Xiaoke melanjutkan, kalimat itulah yang membuatku berubah dan lebih mencintaimu 100.000 kali lipat. Jiaxin berkata, Xiaoke, hatimu begitu tulus. Apakah aku pantas untukmu? Jialing berkata, pasangan yang sangat mesra, membuatku iri. Hei, apa nggak ada tempat lain untuk melakukan itu? Dan akhirnya mereka pun pulang. Suamiku, ayo kita pulang ke rumah. Tunggu, aku sulit bernafas. Jiaxin, sudah 3 tahun. Aku nggak lagi bisa menunggu. Malam ini, apapun yang terjadi, kau nggak akan bisa lari dari tanganku. Jiaxin berkata, tunggu sebentar. Aku akan bersiap-siap. Jiaxin, aku udah nggak sabar. Kenapa harus menunggu lagi? Tapi tiba-tiba ada yang menelpon di HP-nya Xiaoke nih. Hah? Ada apa? Xiaoke, udah lama kita nggak bertemu. Aku ingin bertemu. Sekarang? Enggak. Apa kau sedang sibuk sekarang? Iya, ini adalah hal penting. Bahkan hal terpenting dalam hidupku. Hah? Apa? Hal yang lebih penting dariku. Dan akhirnya si teleponnya pun dimatiin langsung sama Xiaoke tadi tuh. Dan kita melihat nih settingnya nih, gila. Aku pikir aku harus menembus semua yang terjadi selama ini dalam pernikahan. Tiba-tiba Xiaoke ditelepon lagi. Ada yang telepon lagi. Lalu Xiaoke langsung nih ngambil HP-nya, terus dilempar keluar jendela. Ganggu bang. Saatnya, oke, lanjut. Malam yang indah. Ini fotonya kayak Sukiwe banget nih. Fotonya mirip banget guys sama si Sukiwe. Nih yang ini nih. Nah, bagi yang nggak tahu, Sukiwe tuh strongest anti-meta. Yang mau cek, ada ya playlistnya ya. Episodenya lebih dari 100. Puas loh. Buat yang mau maraton tuh, penonton baru. Oke, lanjut. Xiaoke, aku mencintaimu. Lalu di keesokan harinya, kita melihat nih, Xiaoke nyari-nyari HP-nya yang dilempar kemarin. Aduh. Dan akhirnya HP-nya ketemu. Dan pas ketemu langsung ditelepon nih. Xiaoke, kenapa kau nggak angkat teleponku? Bodoh amat. Jika ada hal penting, cepat katakan. Aku hanya ingin istirahat total tanpa ada yang mengganggu. Lanlam berkata, ada sesuatu yang salah dengan temanku yang punya perusahaan kosmetik. Aku minta bantuanmu. Kita melihat nih, Xiaoke dijemput oleh Lanlan. Lanlan berkata, ada yang salah dengan produk di perusahaannya, menyebabkan pelanggannya jadi cacat. Sepertinya kau nggak tidur ya semalam. Iya, kenapa kau nggak angkat teleponku? Apa yang kau lakukan sampai pagi? Dan akhirnya mereka pun sampai di Changcheng. Ini di International Chingcheng. Kita mendengar nih, di dalam perusahaan itu seorang pelanggan berkata, apa kau mau tanggung jawab? Apa kau punya obat untuk menghilangkan scar di wajahku? Scar tuh bekas luka. Tunggu, mohon tenang. Nggak, aku nggak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Aku hanya ingin wajahku kembali cantik. Orang ini nih, namanya, bukan namanya sih, panggilannya Nyonya Kau. Jika aku nggak bisa sembuh, aku akan minta bantuan keluargaku untuk menghancurkan perusahaanmu. Harap tenang Nyonya Kau. Wanita ini nih adalah Yu Qingchen, owner International Chingcheng. Hah? Tenang kau bilang? Kalau aku mencakar wajahmu, apa kau bisa tenang? Tapi tiba-tiba, hentikan! Lanlan, kau di sini. Ternyata datang nih, udah sampai Lanlan dan juga Xiaoke. Qingchen berkata, ini bukan kebetulan, aku ada urusan dan masalah hari ini. Kau bisa kembali ke sini lain hari. Lanlan merespon, gak masalah. Aku bawa seseorang yang akan membantumu memecahkan masalah. Namaku Xiaoke. Kau masih sangat muda. Hei, apa kau dokter? Dari sekolah kedokteran mana kau lulus? Guru atau dokter? Aku bukan dokter, tapi aku punya resep rahasia yang akan menyembuhkan penyakit apapun. Teruskanlah, kau berhalusinasi. Hebat. Lanlan berkata, Chingcheng. Oh, Chingcheng guys, bukan Qingchen. Ralat Chingcheng. Mimin nggak tahu sih lebih tepatnya. Tadi di awal Qingchen, apa pas pengenalan. Tapi sekarang Chingcheng. Jadi Mimin ikutin dulu untuk sekarang ikut komiknya ya. Tapi kurang lebih Qingchen atau Chingcheng. Intinya nanti kalau yang lebih sering yang mana, nanti Mimin terapin. Oke, lanjut. Lanlan berkata, Chingcheng, aku bisa jamin kemampuan Xiaoke. Obat yang dulu dia berikan padaku sangat luar biasa. Lanlan, kau terlalu polos.
aku telah banyak melihat banyak garis polos yang akhirnya dikecewakan oleh laki-laki. Tapi Xiaoko nggak seperti itu. Lan, diamlah. Aku udah punya dokter hebat. Dia adalah seorang ahli biologi dan kedokteran. Sepertinya kalimat itu nggak asing di telingaku. Lalu tiba-tiba, permisi, gimana pasiennya? Aku udah siap melayani pasien. Dan ternyata beneran itu si dokter Chiang. Udah kuduga itu pasti dia. Lalu seperti biasa, si dokter Chiang mengeluarkan suntikan birunya nih. Cairan ini dapat memperbaiki secara sempurna pada sel-sel yang rusak, membuat wajah pasien terlihat awet muda. Sepertinya dia pro dan bisa diandalkan. Ayo, aku udah gak sabar. Dokter Chiang berkata, aku butuh lengan Anda. Adegan ini terlalu menyedihkan. Aku akan pergi dulu. Tapi si Cincang menahannya nih. Berhenti, pembohong. Aku tahu kau pasti malu. Akan kuungkap semua kecuranganmu kepada Lan. Lan membalas, Cincang, Xiaoko bukan pembohong. Hah? Xiaoko berkata, aku hanya ingin selalu terlihat low profile. Biarkan aja dulu apapun yang mau mereka lakukan. Dokter Chiang, apa kabar? Kau baik-baik aja? Hah? Kenapa? Aku selalu bertemu denganmu. Jangan salah paham Dokter Chiang. Aku hanya lewat. Kalau ada Dokter Xiaoko, aku nggak pantas melakukan pengobatan. Hah? Berlutut? Bagaimana bisa begini? Aku ingat. Kau dokter gadungan yang dulu hampir membunuhku itu kan? Maafkan aku. Ini apa yang terjadi? Lalu si Cincang langsung minta maaf nih. Maaf jika sebelumnya aku meremehkanmu. Dokter Xiao, tolong aku. Dokter Xiao, maaf, aku nggak tahu soal ini. Kalau kau ingin menyalahkanku, silahkan, salahkan aku. Tapi tolong sembuhkan dia. Aku mohon. Si ini, nyonya kau meluk-meluk kaki dari Xiaoko. Bahkan jika aku mau pergi pun, nggak akan bisa. Kita melihat nih, baju lab dari Dokter Chiang diambil oleh Xiaoko. Buka perbanmu, biarkan aku melihat apa yang terjadi dengan wajahmu. Aku takut kau nggak tahan melihatnya. Jangan khawatir, aku punya toleransi psikologi yang baik. Dokter Chiang berkata, sepertinya kau belum pernah melihat penyakit seperti ini kan? Kau kan bukan sepenuhnya seorang dokter. Baiklah, aku akan membukanya. Apa kau udah siap? Tunggu. Mereka bertiga dikasih tong sampah nih. Sudah, lakukan. Saat dibuka, kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!